Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'alal hayata wal mauta liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, kematian merupakan suatu hal yang misteri dan unik adanya. Kenapa? Saya katakan kematian merupakan suatu hal yang misteri, karena kematian akan datang menjemput kita satu persatu tanpa memberi kabar berita. Kematian merupakan suatu hal yang misteri karena kematian ketika menjemput kita masing-masing tanpa ada informasi terlebih dahulu. Itu sebabnya kematian dikatakan suatu hal yang misteri. Dan kematian pun merupakan suatu hal yang unik. Unik adanya tentunya, karena setiap pribadi kita ketika dijemput oleh malaikat Israel, ajal kita datang satu persatu. Setiap pribadi kita tentu berbeda-beda ketika syakaratul mautnya. Ketika amal baiknya lebih banyak daripada amal buruknya, amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, tentu tersenyum indah karena Allah telah memanggil dan menjemputnya. Tetapi sebaliknya, manakala amal salah kita lebih banyak daripada amal soleh kita, amal buruk kita lebih banyak daripada amal baik kita, maka Allah perlihatkan ketika ruhnya sudah sampai di atas tenggorokan bagaimana neraka beserta isinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pribadi kita yang bernafas, yang bernyawa, pasti akan merasakan detik-detik kematian. Mereka yang berani mati pun pasti akan mati. Mereka yang takut mati pun pasti akan mati. Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Surah An-Nisa ayat 78. Sekalipun kita takut kepada kematian, lalu kita mendaki ke suatu gunung yang amat tertinggi di dunia ini, lalu kita bersembunyi di suatu benteng yang amat kokoh, kita bersembunyi di dalamnya saking takutnya kita kepada ajal kematian, lalu kita bersembunyi di dalam peti dan peti itu terbuat dari emas, kita masuk ke dalamnya, kita kunci rapat-rapat, lalu kuncinya kita suruh orang untuk dibuang di tengah lautan. Saking takutnya kita dari mati, lalu kita menghindar dan bersembunyi. 1 hari, 2 hari, 3 hari mungkin kita sanggup untuk bertahan hidup di dalam peti. Hari keempat mata sudah mulai kunang-kunang. Di hari kelima badan pun sudah mulai lemas. Di hari keenam pun badan sudah tidak bisa lagi digerakkan. Dan di hari ketujuh pun mati. Mereka yang takut mati pun pasti akan mati. Berani hidup, jangan takut mati. Takut mati, jangan hidup. Tidak mau hidup, lebih baik kita mati saja. Seharusnya prinsip di dalam hidup adalah aish kariman au mut syahidan. Hidup dalam keadaan mulia, diisi dan diwarnai dengan berbagai macam aktivitas amal ibadah yang kita kerjakan dan lakukan. Berbuat amalan-amalan baik, berbuat baik antar sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang sanggup dan mampu bermanfaat untuk orang di sekitarnya. Para pemirsa, dimanapun Anda berada, ketika baginda Rasulullah SAW sedang duduk dengan Abu Dzar, baginda Rasul berkata kepada Abu Dzar, "Ya Abu Dzar, jaddidis safinata fa innal bahra amikun wa khudhiz zat fa innas safara ba'idun." Hai Abu Dzar, jagalah, rawatlah, perbaharuilah selalu sampanmu. Jagalah bahteramu, rawat dan jagalah sampanmu. Kenapa? Fa innal bahra amikun, karena sesungguhnya lautan samudra yang tak bertepi itu sangatlah luas. Artinya apa? Bahwa baginda Rasulullah SAW mengibaratkan bahwa keimanan ini bagaikan bahtera, bahwa keimanan ini bagaikan sampan,
bahwa keimanan dan ketakwaan ini bak perahu. Kalau sampan kita rawat, kalau bahtera dan perahu kita jaga, tidak ada kayu yang keropos, tidak ada kebocoran lubang sekecil pun kiri, kanan dan bawah, insya Allah lautan yang tak bertepi pun itu pun sanggup dan mampu kita seberangi dan kita lewati. Tetapi kalau bahtera kita tidak pernah kita kontrol, perahu kita tidak pernah kita jaga dan kita rawat, kayunya keropos, ada kebocoran di sisi kiri dan kanan, bahkan di bawahnya pun rembes, jangankan untuk sampai di tengah lautan, masih bersandar di tepian pun kita akan tenggelam, tersapu oleh derasnya ombak. Begitupun dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kalau iman dan takwa ini tidak pernah kita jaga, kalau keimanan dan ketakwaan ini tidak pernah kita rawat, kalau iman dan takwa ini tidak pernah kita bungkus dan kita kemas, tidak ada amal ibadah yang kita kerjakan di alam dunia, jangankan untuk sampai di alam kubur ke alam akhirat, masih di alam dunia pun tentu kita sudah menderita dan sengsara. Itulah kematian merupakan suatu hal yang misteri dan unik adanya. Setiap pribadi kita tentu akan berbeda masing-masing ketika ajal menjemput kita. Dan ingat, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal kontrak kita sudah habis di alam dunia ini, maka tidak sanggup dan mampu siapapun untuk mengundur dan memajukan dari ajal itu. Bagaimana baginda Rasul mengajarkan kita ketika kita meminta dan memohon kepada Allah, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Baginda Rasul, orang yang maksum, orang yang dijamin oleh Allah untuk masuk ke dalam surga, orang yang amal ibadahnya cukup, tidak pernah berbuat jahat, tidak pernah berbuat zalim kepada orang, tetapi tetap meminta, memohon, bermunajat dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, hawin alaina fi sakaratil maut. Ringankan dan mudahkanlah ketika aku menghadapi sakaratul maut. Orang yang maksum, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga, masih berdoa minta diringankan ketika sakaratul maut. Bagaimana dengan kita yang selalu maksiat, berbuat mungkarat, bahkan terkadang kita merasa bangga dan menepuk dada ketika melakukan perbuatan salah dan dosa? Sudahkah kita berdoa kepada Allah agar Allah ringankan ketika kita nanti syakaratul maut? Karena di dalam hadis Tirmidzi, syakaratul maut itu adalah lebih dahsyat daripada 300 tusukan pedang yang menghujam dan menusuk badan ini. Kalau kita pengen merasakan bagaimana pedih dan sakitnya sakaratul maut, maka 300 tusukan pedang itu pun harus menghujam di badan kita. Satu hujaman kita tes bagaimana rasa sakit dan pedih serta perihnya itu hujaman dan tusukan pedang. Apalagi sampai 300 tusukan pedang. Itulah baginda Rasul mengibaratkan bahwa sakitnya orang yang syakaratul maut itu seperti 300 tusukan dan hujaman pedang yang menghujam dan menusuk di tubuh kita. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bukan kematian yang kita takutkan, bukan kematian yang kita hindari, tetapi yang kita takutkan adalah ketika ajal kita, kematian kita, kontrak kita sudah habis di alam dunia, belum ada amal ibadah yang cukup yang kita kerjakan dan lakukan ketika hidup di alam dunia. Masih ada alam kubur, ketika amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk kita. Ketika amal soleh kita cukup dan lebih banyak daripada amal salah, maka nikmat kubur yang akan Allah berikan ketika kita berada di alam kubur. Tetapi sebaliknya, ketika maksiat, mungkarat, amal buruknya lebih banyak daripada amal baiknya, amal salahnya lebih banyak daripada amal solehnya, jangankan sampai di alam akhirat, di alam kubur pun Allah akan berikan dia yang namanya azab kubur ataupun siksa kubur. Semoga Allah jadikan kita pribadi-pribadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, orang-orang yang terus memperbaiki sampan perahu ban bahteranya, orang-orang yang selalu menjaga keimanan dan ketakwaan, orang-orang yang selalu berbuat amal ibadah kebaikan apapun bentuk dan warnanya, karena kita yakin
dunia ini bukan akhir dari segalanya, masih ada kehidupan setelah kita hidup di alam dunia, yaitu alam akhirat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.